Halo teman-teman, aku Hanum Safa Salsabila dan di sini kita akan ada di podcast di mana kita akan memperbincangkan tentang hal apa sih yang patut diperbincangkan gitu sih intinya. Dan di sini aku Hanum Safa Salsabila dan bareng teman-teman aku. Halo semuanya, aku Faza Salsabila dari kelas 11-3. Halo, aku Lutfi Hanif, sama dari kelas 11-3 juga. Aku juga kelas 11-3. Dan for your information, kita ini sebenarnya sekelas. Yes, walaupun teman-teman juga ada yang belum kenal, ada yang udah kenal juga, tapi kan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu tadi dengan Faza, Lutfi, dan Hanum gitu. Jadi kita akan memperbincangkan tentang kasus-kasus, ya sebenarnya bukan kasus sih, tapi tantangan-tantangan yang ada di masa-masa sekarang ini yang dihadapi oleh kaum muda, generasi-generasi milenial sekarang. Sebenarnya sudah dialami oleh sebelum-sebelumnya, di zaman-zaman sebelumnya, bahkan di masa yang akan datang pun juga mungkin tantangan ini tetap masih ada. Tapi di sini kita akan memperbincangkan tentang pandangan-pandangan kita terkait tantangan tersebut. Dan kita akan membicarakan tentang kekerasan seksual. Nah, kan kita udah tahu nih kekerasan seksual itu adalah suatu fokus yang sangat berat jika diperbincangkan ya teman-teman. Tapi ini merupakan perbincangan atau suatu fokus yang penting sekali untuk kita tahu gimana sih pandangannya dari Faza, pandangannya dari Lutfi itu bagaimana mengenai tantangan ini. Nah, dan sekarang kan kita kan umur-umur di mana kekerasan seksual itu rentan sekali terjadi di masa-masa usia-usia kita ini ya, usia sekitar 17 tahun ke atas atau masa-masa legal-legalnya gitu ya teman-teman. Masa-masa legal-legalnya itu kan kasus-kasus seperti itu sangat marak sekali. Ya walaupun besar kemungkinan juga itu terjadi pada usia-usia di bawah kita. Tapi yang sangat marak, yang sangat banyak itu adalah usia-usia sebaya kita ya, sekitar 17 tahun ke atas. Seperti itu teman-teman. Dan aku mau tahu nih, menurut Faza sama Lutfi bagaimana sih definisi terkait kekerasan seksual itu? Dari Faza dulu deh. Gini menurut aku kekerasan seksual itu suatu tindakan di mana korban tuh merasa tidak nyaman dengan apapun yang dilakukan oleh pelaku, entah itu pelakunya sengaja maupun nggak sengaja. Selagi korban itu nggak nyaman, ya itu namanya kekerasan seksual. Iya sih, bener banget. Jadi kesimpulannya tuh kayak sesuatu tindakan paksaan gitu ya Faza. Ya bener banget. Nggak disetujui sama si korban, sama korbannya atau orang yang dituju. Iya, gitu betul. Kan ya, bener banget teman-teman. Jadi kalau kita merasa terpaksa atau ke orang ini tuh kok melakukannya kayak aku nggak nyaman, atau ini kok maksa aku dan nggak sopan, itu namanya kekerasan seksual teman-teman. Kalau dari Lutfi nih, bagaimana Lutfi? Menurut aku sendiri nggak jauh beda dari Faza ya. Kekerasan seksual itu artinya itu tindakan dari pelaku ke korban yang tidak tanpa izin dari si korbannya itu, sehingga membuat korban itu merasa tidak senang ataupun tidak nyaman ya. Sehingga itu mengakibatkan pada tindakan-tindakan yang negatif gitu. Yang negatif atau menyimpang gitu ya teman-teman. Nah dari sini kan kita tahu juga nih, aku juga setuju sama pendapat mereka karena ya memang benar kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan yang bikin kita nggak nyaman, terus tanpa izin, paksaan, dan nggak sopan, bener-bener nggak sopan gitu. Dan juga nih, kan kita hari ini ada di podcast dimana perbincangan kita sangat berat, jadi kita juga tahu bahwa kasus-kasus ini tuh banyak sekali dialami oleh kaum perempuan. Walaupun ada kemungkinan juga bahwa yang laki-laki juga terkena. Kalau kita memposisikan diri nih sebagai korban, gimana sih yang dirasakan? Kan yang paling banyak ini akan adalah korbannya perempuan nih. Kalau dari Faza gimana nih rasanya gitu? Wah, aku udah nggak bisa bayangin lagi kalau misal aku jadi korban tuh bakal gimana. Soalnya nanti aku pasti bakalan down banget, pasti bakal terpuruk banget. Aku pasti bakal mikir kalau aku ini kotor, aku ini udah nggak pantas buat siapapun. Jadi mentalku pasti bakal down banget. Bener banget. Kayak kita tuh harus mencerna dulu ini yang terjadi apa sih gitu, sama diri kita. Jadi yang namanya korban itu nggak bisa langsung tahu kalau dirinya itu sedang terkena pelecehan atau terkena kekerasan seksual, karena kita tuh butuh waktu beberapa saat untuk mencerna ini ada apa sih yang aku alami gitu ya Faza. Kalau dari Lutfi nih gimana memposisikan walaupun dirinya? istilahnya aku itu laki-laki, tapi tetap bisa merasakan kalau jadi perempuan yang menjadi korban kekerasan itu sangat istilahnya sakit banget. Istilahnya mereka berada di titik paling bawah lah. Iya, paling rendah dan paling kotor gitu, karena mereka kan merasanya seperti itu. Dan juga nih teman-teman, kan kita juga tahu bahwa orang-orang tuh pasti nganggap kalau orang yang terkena pelecehan seksual itu pasti bilang
pakaianmu gimana, kamu terkena gitu gimana, langsung main hakim sendiri bilang bahwa itu pakaianmu harus diperhatikan dulu, kok bisa terkena pelecehan seksual tuh nggak mungkin kalau pakaianmu nggak sopan dan gitu. Gimana nih tanggapan kalian terkait itu, terkait pakaian yang dipakai oleh korban pelecehan seksual? Apakah itu berpengaruh atau tidak? Dari Faza. Jadi gini, menurut aku pemikiran-pemikiran stigma-stigma kayak gitu tuh salah banget. Soalnya bisa kita lihat bahwa banyak banget korban-korban kekerasan seksual yang justru tuh pakaiannya sudah tertutup, bahkan berhijab pun masih terkena kekerasan seksual. Bener banget, karena kan yang namanya kekerasan seksual itu adalah 100% salahnya pelaku. Mau kita pakai pakaian yang seperti apa, yang vulgar, mau yang tertutup sekalipun, itu tuh nggak menutup kemungkinan bahwa pelaku itu tuh melakukan kekerasan seksual. Bahkan ada kasus juga lagi sholat juga ya Faza. Iya, lagi sholat tuh juga kena kekerasan. Kurang tertutup bagaimana, itu lagi sholat loh teman-teman. Dan juga itu tuh kayak suatu faktor yang kecil banget enggak sih? Iya, kecil banget. Faktor yang pengaruhnya cuma kecil pakaian itu teman-teman. Walaupun memang menjadi faktor yang bisa menyebabkan pelecehan seksual, tapi nggak besar ya, karena yang tertutup pun juga masih bisa terkena pelecehan seksual teman-teman. Nah itu adalah 100% salah korban dan pelaku. Kesalahan. Oh ya, salah pelaku maksudnya. Salah pelaku. Lagi nggak fokus ya. Iya, astaga, maafin teman-teman. Salah pelaku karena itu adalah pola pikir si pelaku itu sendiri. Kalau dari Lutfi gimana menyikapi itu? Ya mungkin nggak jauh beda. Kemungkinan yang tadi kan saat sholat ya, saat sholat kan kemungkinan sangat kecil banget loh. Iya bener banget sih. Tatut masih ada kekerasan seksual. Iya. Lagi walaupun beribadah padahal. Yang vulgar sendiri tuh malah istilahnya jarang banget. Iya, malah jarang. Tetapi yang udah tertutup, udah berhijab itu malah tetap jadi korban. Bener banget sih. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di luar sana, kalau yang sedang merasa ada di situasi ini atau situasi di mana pernah mengalami tindakan-tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, kita kan tahu bahwa perasaan mereka pasti nggak langsung tahu bahwa aku terkena pelecehan seksual, aku kena kekerasan seksual, karena mereka tuh butuh waktu untuk mencerna. Kadang mereka itu ngeblank dulu ya guys, kayak ngeblank dulu setelah melakukan setelah terkena itu pasti kan merasa ngeblank dulu kayak ini aku kenapa ya, dan setelah beberapa waktu baru mereka tuh menyadari bahwa diriku ini ternyata sudah kotor, sudah dilecehkan, seperti itu. Dan kekerasan seksual tuh perlu kalian ketahui bahwa kekerasan seksual itu adalah luka yang tidak pernah mengering. Bener banget. Walaupun sudah move on, tapi luka itu tetap masih ada dan tidak pernah mengering karena sesuatu tindakan yang bikin kita trauma gitu ya, suatu kekerasan seksual. Dan kasusnya tuh banyak di perempuan. Bagaimana Lutfi, kenapa kok bisa perempuan? Kalau dari aku sendiri itu biasanya itu dari stigma atau pandangan orang itu menganggap bahwa perempuan itu lemah daripada laki-laki. Kalau memang kodratnya itu perempuan itu memang dipimpin sama laki-laki ya. Tapi kan tidak seharusnya bahwa perempuan itu dicap sebagai yang lemah. Woman independent ya biasanya. Iya, bener banget. Jadi itu kalau menurutku bahwa sering perempuan jadikan korban itu memang karena ada stigma itu tadi, tapi itu salah banget. Iya, itu salah banget karena ya perempuan itu kan memang sama Tuhan dikasih oleh hati yang lembut, kelembutan hati. Jadi ya karena mau menolak juga susah, mau gimana juga susah. Dan kalian juga perlu tahu bahwa rata-rata kasus atau korban pelecehan seksual itu kan perempuan, dan orang-orangnya itu adalah rata-rata orang yang pendiam. Kenapa itu kok bisa yang pendiam daripada orang yang brutal, kok bisa seperti itu? Bagaimana nih menurut Faza? Jadi gini Num, justru yang terkena kekerasan pelecehan tuh, kekerasan seksual itu malah perempuan yang pendiam. Loh, kenapa itu kok bisa yang pendiam? Ya karena mereka tuh ketika dilecehkan, ketika terkena kekerasan seksual, mereka tuh seketika diam dan gak punya kekuatan untuk menolak, gak punya kekuatan untuk memberontak gitu. Jadi mereka lebih ke tidak ada keberanian buat menolak itu. Iya sih, karena kan memang sudah dasarnya pendiam dan juga mau ngomong pun pasti mereka kan nggak punya keberanian lebih gitu. Takut juga untuk melapor juga ya? Iya benar, takut banget buat melapor, dan memang suatu keberanian untuk speak up itu kan susah ya kalau untuk teman-teman yang seperti itu. Memang kasusnya tuh banyak yang seperti itu, seperti orang yang pendiam, nggak berani ngomong, dan ngomongnya tuh setelah dibujuk atau setelah kejadian gitu. Karena memang ya ngerasa mau speak up, kalau udah speak up baru kita tahu. Karena kan
kita nggak selamanya tahu sendiri ini terkena atau enggak, kecuali korban speak up langsung. Oke, untuk menyikapi ini kan kita perlu banget nih sikap-sikap supaya kekerasan seksual ini seenggaknya bisa berkurang. Nah, caranya bagaimana teman-teman supaya tindakan-tindakan seperti ini tuh tidak ada atau kita bisa mengurangi, yaitu dengan #laku. Oke, dan di sini kita akan memperbincangan juga terkait kekerasan seksual dan #laku. Sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya nih, #laku itu apa sih dari Lutfi? #laku itu apa, Lutfi? #laku sendiri itu lebih ke 8 perilaku ya. 8 perilaku yang mencerminkan dari Adi Pangastuti. Oh, Adi Pangastuti. Iya. Wah, Adi Pangastuti itu berarti Adi itu ya besar, sempurna. Kalau Pangastuti itu sikap yang baik, sabar gitu. Oh, berarti kan bijaksana, ada 8 perilaku. Nah, apa aja tuh yang pertama? Yang pertama itu ada anda pasor, topos liro, pangerten, guyub rukun, gotong royong. Iya, bener banget. Terus Grabek semana, lembah mana, dan satunya adalah ewah pekeo. Nah, dari kejadian itu kan diharapkan bahwa kan juga harus tahu bahwa SMA Negeri 2 Boyolali ini adalah Sekolah Adi Pangastuti. Jadi kalian harus tahu dong bagaimana sih siswa-siswanya itu bertingkah laku dan bersosial dengan masyarakat itu akan selalu mengedepankan nilai-nilai #laku atau 8 perilaku yang sangat mulia itu tadi. Dan untuk menyikapi kasus-kasus atau tantangan terkait kekerasan seksual ini, kita perlu banget gak sih bahwa #laku itu harus benar-benar diterapkan. Iya, benar, Pak. Kenapa? Karena #laku kan tadi ada pengertian, terus juga ada saling menghargai juga ya. Nah, dari sikap itu kan kecil kemungkinan bahwa kekerasan seksual itu akan terjadi seperti itu ya. Dan gimana sih harapan kalian untuk kedepannya supaya kekerasan seksual ini dapat setidaknya dikurangi gitu melalui #laku? Ya, kalau dari aku sendiri tuh pesan untuk yang pertama itu kepada pelaku ya, pelaku yang sering melakukan kekerasan seksual, sudahilah, cukuplah kalian melakukan hal itu, karena itu istilahnya buat para korban itu sangat merasa down. Iya, bener banget. Membekas di hati banget, di perasaan banget gitu ya. Iya, dan juga banget. istilahnya itu akibat yang lain itu nggak cuman hatinya aja yang atau perasaannya, mentalnya aja yang rusak, bisa ke fisik. Iya, bener banget. Bisa sampai nanti hamil ataupun bunuh diri. Iya, bener sekali. Bunuh diri sampai stresnya itu bisa dikatakan nanti bisa gila juga. Iya, bisa gila. Dan kan itu terkait dengan mental juga. Jadi seorang korban itu pasti akan merasa mentalnya sangat terjatuh dan merasa paling rendah-rendahnya dan ada kemungkinan untuk bunuh diri juga. Iya. Nah, dan kita sebagai teman atau teman yang sebaya, karena kan kalau kita ngomong curcol sebaya gini kan lebih enak karena kita satu umuran dan satu pemikiran. Jadi kalau kita tahu teman kita atau seseorang korban yang habis terkena pelecehan seksual, sebisa mungkin kita ini menjadi pendengar yang baik dan jangan menghakimi. Dengarkan apa yang ingin mereka katakan dan jangan sekali-sekali menghakimi dan memberi saran. Yang kita lakukan hanyalah mendengarkan dan merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat membantu bagi korban, di mana dia bisa didengar dan dia tidak memendam perasaannya itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita tuh menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kita sebaya. Karena orang-orang korban seperti itu untuk speak up pun susah. Jadi sebisa mungkin kita membuat ruang yang nyaman bagi teman-teman kita dan jangan takut melapor jika kalian terkena kekerasan seksual atau melihat tindakan kekerasan seksual. Jadi bagaimanapun kita tuh harus sebagai generasi muda yang menjadi 2P. Apa itu 2P? 2P adalah pelopor dan pelapor. Gimana kita menjadi pelopor bahwa kekerasan seksual ini harus diberhentikan. Jangan ada lagi. Walaupun kita hanya bisa mengurangi sedikit, setidaknya itu sudah suatu bagaimana kita membantu dan menjadi pelopor. Dan yang kedua adalah sebagai pelapor, bagaimana kita melaporkan ada kasus tindakan kekerasan seksual atau apapun itu, kita harus berani melaporkan karena bagaimanapun juga pelaku itu 100% bersalah. Bener banget. Jadi kita harus berani speak up karena korban tadi yang kita bicarakan tadi bahwa korban itu kan orang yang rapuh ya, karena harus mencerna dulu apa yang terjadi. Jadi kalau kita tahu sebisa mungkin kita harus lapor dan juga menjadi pendengar yang baik, seperti itu teman-teman. Nah, kan kita udah berbincang banyak banget nih terkait kekerasan seksual yang fokusnya sangat berat
dan juga hashtag aku yang notabene adalah di SMA Negeri 2 Boyolali ini atau Sekolah Adi Pangastuti yang digagas langsung oleh Solo Bersimfoni. Dan di Boyolali ini hanya SMA Negeri 2 Boyolali yang sudah. Nantinya juga akan menyebar, namun untuk saat ini masih SMA Negeri 2 Boyolali yang ada di Boyolali Kota. Nah, selesai sudah ini kita berbincang tentang ini semua. Tapi sebelumnya jangan lupa, aku mau minta pesan dulu nih, satu pesan dari anak-anak muda yang kece di depanku ini dari Faza dan Lutfi. Dari Faza dulu, bagaimana pesan untuk teman-teman kita di rumah nih? Pesan aku dikutip dari kata-katanya Pak Ganjar, yaitu kalau hashtag aku ini diterapkan maka tidak akan ada lagi gelut-gelutan. So kita harus menerapkan hashtag aku dimanapun kita berada. Bener banget. Kalau hashtag aku diterapkan nggak akan ada lagi yang namanya gelut-gelutan. Jadi guyup rukun gitu, jadi aman, damai, sehat, sentosa gitu ya untuk kita pemuda-pemuda ini. Kalau dari Lutfi gimana nih pesannya untuk teman-teman nih di rumah? Ya tadi udah pesan untuk para pelaku. Nah ini aku ada pesan buat para korban. Aduh. Jangan dipendam sendiri, support orang lain itu penting untuk kita bangkit lagi. Wah, bagus banget. Jadi, ayo teman-teman kita tuh harus saling mensupport satu sama lain karena dengan itu akan membangkitkan energi kita, energi positif tuh akan tersalur dengan semangat-semangat itu. Dan kalian harus mengingat apa sih yang dikatakan oleh Faza tadi, yang dikatakan oleh Lutfi tadi, dan kalian harus mengambil hal-hal yang penting dari perbincangan yang kita bincang-bincangkan tadi ya, walaupun ada sesuatu yang mungkin kita kurang paham juga, karena intinya dalam perbincangan ini kita akan tahu bagaimana sih pandangan dari Fazal, dari Lutfi, dan dari aku juga terkait kekerasan seksual dan hubungannya dengan hashtag aku itu tadi. Oke, ambil baik-baiknya aja dan jangan lupakan pesan-pesan dari mereka. Terima kasih teman-teman. See you. Dah.